Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfayed Nasution dari kelas 2 Sistem Informasi B dengan mata kuliah Framework Lanjutan. Hari ini saya bakal membuat video laporan tentang Tailwind yang ada di sini untuk materinya, yang dimana kita akan menginstal dulu Tailwindnya seperti ini. Nah, karena saya sudah install untuk Tailwindnya, tapi di sini saya bakal kasih tahu bagaimana cara untuk install Tailwindnya. Ya, dimana kita buka dulu di sini terminal. Nah, di terminal aja. Nah, terus kita klik di sini. Nah, kita pilih command prompt. Nah, lalu kita ketik di sini npm install tailwind email tailwind.file. Nah, kita ketik di situ, nanti bakal langsung diinstal gitu. Nah, setelah kita menginstal Tailwindnya, kita bakal diarahkan ke file config.js yang dimana itu di sini. Nah, kita tambahin ininya di sini, yaitu import Tailwind CSS from file ini. Nah, di sini sudah ditambahin. Nah, di sini kita tambahin juga untuk berubahnya jadi Tailwind CSS-nya. Nah, setelah itu kita ke index CSS. Nah, di sini kita import Tailwind CSS-nya di sini. Nah, setelah itu barulah kita membuat untuk import file Tailwind-nya. Nah, setelah membuat Tailwind CSS tadi, kita tambahin ini untuk import URL font judul API. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin theme-nya untuk color primary. Nah, untuk memasukkan ini dan juga untuk memasukkan root-nya di sini. Nah, ini. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat folder baru yang kita taruh nanti di src. Kita klik kanan aja, lalu kita klik new folder. Nah, terus kalian buat folder yang namanya komponen. Nah, karena sudah saya bikin, jadi tidak perlu saya bikin lagi ya kan. Nah, di sini untuk komponennya yang sudah saya bikin. Nah, di komponen ini kita bikin 3 file baru, yaitu dashboard.jsx, header.jsx, dan juga sidebar.jsx. Nah, untuk sidebarnya yaitu di sini, yang dimana kita bakal membuat untuk sidebarnya seperti ini. Nah, dan jangan lupa tambahan untuk import React from React ini supaya dia tidak error. Nah, kita bikin untuk codingannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke membuat komponen dashboardnya. Nah, ini sama seperti sidebar tadi, cuman ini untuk bagian dashboard. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk halaman untuk dashboardnya. Nah, selanjut ke untuk membuat komponen header. Nah, di sini untuk halaman untuk headernya seperti ini. Nah, setelah kita membuat ketiga file ini, kita bakal langsung diminta untuk mengubah komponen di app.jsx-nya di sini. Nah, di sini sudah saya ubah untuk komponennya. Nah, pastikan ada import React from React, dan kita membuat ini supaya kayak sidebar, header, dashboard ini ke import di sini. Nah, cara bikinnya itu seperti ini. Kita kayak gini kan. Nah, dia bakal terbikin kayak gini.
Nah, pastikan tuh kita bikinnya tuh kayak gini. Jangan kita ketik sampai habis, misalnya kita ketik sampai habis sidebarnya gitu, jangan. Karena kalau nggak salah ya, dia bakal masukinnya tuh manual, ngetik importnya untuk manual gitu. Tapi kalau misalnya kita klik si Debian tuh, nah dia bakal langsung kebikin otomatis. Nah, seperti itulah kurang lebih. Oke, sekarang kita coba jalanin dulu untuk codingannya. Kita ketik npm dan dev. Ini kita copy aja, dan kalau bisa kita jalankannya menggunakan Chrome ya. Nah, ini adalah tampilan dari codingan yang kita sudah buat tadi, yang dimana menyangkut di sidebar, header, dan juga untuk dashboardnya. Seperti inilah tampilannya. Dan di sini saya juga ada nambah penjelasan tentang materi tentang Tailwind ini, yang dimana Tailwind ini membahas bagaimana cara mengintegrasikan Tailwind CSS ke dalam proyek React menggunakan Vite sebagai build tool. Nah, Vite itu dikenal karena kecepatan dan kemudahannya dalam mengatur proyek modern berbasis JavaScript. Tailwind CSS sendiri adalah framework utility first yang memudahkan pengembang antarmuka pengguna UI dengan cepat dan konsisten. Nah, yang pertama, instalisasi Tailwind menggunakan Vite. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Tailwind dalam proyek React berbasis Vite. Ini termasuk konfigurasi file tailwind.config.js dan memastikan direktori proyek sudah diarahkan dengan benar agar Tailwind dapat bekerja optimal. Yang kedua, import file Tailwind. Setelah instalisasi, langkah selanjutnya adalah mengimport file Tailwind ke dalam proyek. Biasanya dilakukan pada file CSS utama, misalnya index.css atau Tailwind CSS. Dengan sintaks seperti Tailwind base, email Tailwind komponen, dan Tailwind utilities. Ini memungkinkan penggunaan seluruh kelas Tailwind di seluruh aplikasi. Nah, yang ketiga, membuat komponen sidebar. Seperti yang dibuat tadi, jelaskan juga langkah-langkah untuk membuat komponen sidebar, dimulai dari membuat file baru bernama sidebar.jsx di dalam folder src dan folder komponen. Dalam file tersebut ditulis fungsional komponen dengan styling berbasis Tailwind komponen sidebar berfungsi sebagai navigasi atau menu utama aplikasi. Nah, yang keempat itu membuat komponen dashboard. Komponen dashboard dibuat dengan cara serupa di file dashboard.jsx. Komponen ini biasanya menampilkan ringkasan data atau konten utama aplikasi. Tailwind digunakan untuk memperindah dan mengatur tata letaknya secara responsif. Yang kelima, membuat komponen header. Kurang lebih sama seperti dashboard sama sidebar tadi, yang dimana kita diajarkan membuat header JSX. Komponen ini berfungsi menampilkan bagian atas aplikasi yang mungkin berisi judul halaman icon, notifikasi atau profil pengguna. Nah, yang keenam yaitu kita rubah untuk komponen app JSX-nya. Setelah membuat ketiga komponen di atas, langkah berikutnya adalah menyusun dan menggabungkan semuanya di file utama app JSX agar tampilan aplikasinya menyatu secara menyeluruh. Ini tidak penting sih. Nah, kesimpulannya, materi pertemuan ini menekankan pentingnya pemahaman dasar dalam membangun antarmuka pengguna modern menggunakan React, Tailwind CSS, dan Vite dengan membuat komponen-komponen seperti sidebar, dashboard, dan header. Peserta diajak langsung untuk praktik membangun layout aplikasi yang modular, responsif, dan menarik. Integrasi desain dari Figma juga memperkenalkan proses nyata dalam dunia pengembangan antarmuka di mana desainer dan developer saling berkolaborasi. Tailwind CSS terbukti sangat membantu dalam membangun UI yang konsisten dan cepat tanpa harus menulis CSS panjang lebar. Sementara itu, Vite memberikan lingkungan pengembangan yang cepat dan efisien. Semua kombinasi ini merupakan fondasi kuat untuk membangun aplikasi web modern yang scalable dan profesional.
Oke, itu saja untuk video laporan saya tentang Tailwind. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.